Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, kebijakan larangan mudik dalam upaya memutus rantai COVID-19 yang resmi berlaku mulai 24 April kemarin berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Larangan mudik pun dimungkinkan diperpanjang hingga akhir Desember 2020 dengan pertimbangan cuti Idul Fitri yang dipindah ke Desember. Meski aturan larangan mudik berakhir hingga akhir Idul Fitri, larangan mudik itu bisa diperpanjang hingga situasi di Indonesia kondusif. Mahfud menambahkan, dengan resminya larangan mudik, penegakan hukum yang dilakukan aparat akan semakin ketat, sehingga masyarakat diimbau bisa patuh dengan aturan. Kalau perkembangannya menghendaki, pergerakan orang dan barang itu harus dibatasi, bisa diperpanjang. Karena kalau antisipasi pemerintah kan begini, cuti lebaran, cuti hari raya ini kan ditiadakan, nanti dipindahkan ke Desember. Gitu. Itu artinya antisipasi kita sampai Desember, meskipun di dalam banyak prediksi diperkirakan Juli sudah akan selesai, tetapi kita mengantisipasi itu sampai Desember. Beberapa lembaga menilai kebijakan jaga jarak hingga PSBB yang diterapkan tak sepenuhnya efektif menekan laju persebaran COVID-19. Kerumunan masih terjadi. Imbauan melakukan ibadah di rumah juga tidak langsung ditaati. Pelarangan mudik yang mulai berlaku kemarin patut diapresiasi, namun apakah ini cukup? Kita bahas bersama narasumber sudah bergabung melalui Skype adalah Hermawan Saputra, Dewan Pakar IAKMI atau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Iya, sehat juga Pak. Saya sapa dulu Pak Pandu Riono, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia melalui telepon. Pak Pandu. Halo Pak Pandu. Selamat malam. Selamat malam Pak Pandu, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke Pak Hermawan dulu. Pak Hermawan, kalau misalnya melihat beberapa langkah yang dilakukan pemerintah, sekarang sudah kemudian pelarangan mudik diterapkan, sekalipun apakah ini cukup efektif kemudian bisa menekan laju persebarannya? Ya, PSBB ini sudah disampaikan melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 sejak tanggal 31 Maret 2020. Artinya kalau sekarang kita hitung berarti sudah berjalan 25 hari sebenarnya. Hanya saja selama 25 hari ini kita belum melihat adanya efektivitas atau signifikansi capaian yang didapatkan melalui penerapan PSBB. Ini disumbangkan oleh beberapa tantangan. Pertama, tantangan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan itu sendiri. Jadi yang namanya harmonisasi antara instrumen pemerintah, kementerian yang satu dengan kementerian yang lain, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ini semua memiliki jalan berpikir dan kebijakan yang berbeda sehingga kita tidak menemukan. Yang pada akhirnya pun mudik yang dulu diperbolehkan oleh beberapa pejabat tinggi, Presiden sendiri mengatakan sekarang sudah dilarang, dan ini sebenarnya kita apresiasi walaupun sebenarnya cukup terlambat. Karena sedari awal PSBB ini bentuk intervensi yang longgar, sangat berbeda dengan opsi karantina misalnya. Jadi paradigmanya berbeda, segala sesuatu itu dibolehkan, terbuka kecuali yang dibatasi atau dilarang. Nah, apalagi dengan karakteristik masyarakat kita yang cenderung sangat variatif, berbeda satu sama lain tingkat kesadaran, bahkan sekarang pun masih ada juga yang curi-curi mudik kelihatannya. Oke. Artinya belum bisa dilihat karena memang masih longgar. Tapi sudah gini, apakah langkah ini menurut Anda sudah bisa diukur, tidak mungkin bisa diukur sekarang, tapi paling tidak apakah kita melangkah maju dengan penerapan ini? Seharusnya maju dan seharusnya ini sudah diambil sejak tanggal 31 itu sendiri ya, atau awal April. Karena peraturan pemerintahnya terbit tanggal 31 Maret. Jadi semenjak peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 2020 berkaitan dengan prasyarat PSBB terbit, saat itu juga perhatian pemerintah harusnya memberlakukan PSBB secara menyeluruh. Tapi apa dikata inisiatif harus datang dari kepala daerah, ke bupati, wali kota atau gubernur, dan ini sebenarnya sih buat kami dari perspektif kesehatan masyarakat ini sangat longgar, tetapi tetap ini kita apresiasi sebagai sebuah langkah maju yang memang harusnya demikian sedari awal. Kami sudah bersuara menyampaikan demikian sejak awal sekali, tetapi ya begitulah keadaannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depan. Oke, saya ke Pak Pandu Riono sekarang.
Pak Pandu, kalau misalnya kita lihat data yang sempat disampaikan oleh FKM Universitas Indonesia, ada ini semua bisa teratasi, ini semua bisa dengan cepat berlalu jika ada beberapa intervensi, termasuk intervensi tingkat tinggi ya. Tapi kita sekarang Indonesia berada di intervensi tingkat yang mana, Pak Pandu sebenarnya? Ya, kita berada di antara dari moderat ke tinggi. Oke. Jadi kita juga melakukan pemantauan keberhasilan PSBB dengan beberapa indeks yang kita sudah kirim ke Pak Gubernur DKI dan Pak Gubernur di Jawa Barat, yaitu adalah diharapkan ada indeks yang bisa dimonitor implementasinya dari kerumunan, dari penggunaan masker, dari penyediaan sarana pencegahan di tempat umum, dan pelanggaran-pelanggaran yang terdeteksi. Dan ini bisa dilakukan dengan berdasarkan community based reporting dan juga institutional based reporting system. Dan selain itu kita juga bisa memantau secara objektif dengan data-data yang dikumpulkan melalui Google dan Facebook. Pagi ini kita mencoba menganalisis, ternyata di DKI sudah dari proporsi yang tinggal di rumah saja, dari pemantauan dari bulan Maret itu terjadi peningkatan, sekitar sudah mencapai 60% di DKI. Sedangkan di Jawa Barat hanya 50%. Yang paling buruk adalah di Jawa Tengah yang tidak sampai 40%. Jadi sebagian besar penduduk yang tinggal di rumah masih di bawah 40%. Dan PSBB ini dengan satu indeks ini saja, di rumah saja itu bisa menghindari kontak, indeks kontaknya akan menurun, sehingga menurunkan penularan. Dan persyaratan kalau kita ingin melihat impact yang diharapkan seperti high intensity adalah kalau kita bisa mencapai 80% dari proporsi penduduk yang ditinggal di wilayah itu stay at home dan terus bertahan sampai PSBB ini kita lihat dampaknya nanti dari penurunan jumlah kasus baru yang kita bisa monitor terus. Berarti masih baru setengahnya ya Pak, kalau misalnya baru 40% dari target 80%? Iya, kalau DKI sudah meningkat sampai 60%. Ini yang harus terus intensitasnya harus ditingkatkan selama bulan April ini. Tapi bagaimana dengan ini Pak, kalau misalnya kerumunan masih terjadi kita lihat di DKI. Betul. Dan kalau misalnya dikatakan bagaimanapun DKI itu zona merah menjadi pusat persebarannya sekarang dan juga wilayah penyangga lainnya, kita yang di DKI saja begini gitu loh Pak. Saya ingin bagaimana mereka yang masih kurang mendapatkan informasi yang baik tentang virus ini kan mungkin akan lebih santai lagi kondisinya menghadapi ini. Ya, karena itu kita mengharapkan selain objektif dari sifatnya makro, indeks monitoring itu harus dikumpulkan di wilayah-wilayah yang memang dimonitor oleh Pemda DKI dan ini harus dievaluasi harian. Jadi monitoring ini bukan sekedar laporan, tapi harus ada peningkatan karena kita ingin peningkatan itu terimplementasi dan ini bisa memberikan dampak besar kalau betul-betul ditingkatkan. Kalau sampai sekarang kan seakan-akan tidak ada perbaikan dari proses peningkatan dari PSBB tersebut. Ini yang mengkhawatirkan. Oke. Kita sekarang jeda dulu, nanti setelah jeda kita akan membahas soal prediksi kapan ini berakhir. Ada beberapa prediksi dari beberapa lembaga yang sudah dirilis ke publik, nanti kita bahas setelah jeda. Kapan pandemi ini akan berakhir di Indonesia? Itu mungkin pertanyaan banyak pihak. Tapi sekali lagi, tidak bisa kita membahas itu jika masih ada beberapa pihak yang memandang virus corona ini sebagai hal yang biasa-biasa saja. Pak Hermawan, sebenarnya apa yang membuat sebagian masyarakat kita masih memandang soal COVID-19 ini biasa-biasa saja? Informasinya tidak tersampaikan? Ataukah mereka tidak punya akses untuk menjaga diri mereka, misalnya tidak punya akses ke hand sanitizer, cuci tangan, atau masker, atau apa sebenarnya?
Ya, ini kombinasi faktor Mbak Putri. Pertama adalah terkait dengan komunikasi sendiri ya, terkait dengan data. Ada yang disebut dengan evidence-based public health. Nah, data-data yang disampaikan oleh pemerintah sedari awal, banyak pihak yang meragukannya. Jadi ada semacam prediksi dan juga asumsi bahwa ini adalah data yang underreported atau underestimate juga. Karena memang wajar ya, bahkan para epidemiolog seperti Pak Pandu sendiri sebenarnya cukup underestimate terhadap atau mengatakan underestimate data ini dan juga underreported, dan maka itu FKM UI tidak menjadikannya sebagai patokan dalam kajian modeling prediction-nya ke depan. Nah, maka itu data dan komunikasi pemerintah ini memang dibuka, dan pada akhirnya Presiden Jokowi pun akhirnya meminta data itu dibuka, baik juga yang PDP maupun ODP. Nah, itu satu situasi. Situasi yang berikutnya adalah terkait dengan pola edukasi dan komunikasi terkait dengan bagaimana mencegah dan mengendalikan virus ini ke masyarakat juga tumpang tindih satu sama lain. Di awal sekali kita cukup populer melihat bagaimana pejabat negara setingkat menteri menyampaikan dan meremehkan seolah-olah kasus ini yang pada akhirnya laju kesakitan dan kematian memang sangat berbeda dari apa yang disampaikan. Itu poin yang pada akhirnya membuat masyarakat juga ragu-ragu apakah pemerintah kita yang benar ataukah malah virusnya yang memang di luar dari cara rasionalitas masyarakat berpikir. Yang ketiga terkait dengan pola kesadaran masyarakat itu sendiri, karena memang tingkat ekonomi, tingkat pendidikan sangat berpengaruh besar. Ada sebenarnya masyarakat yang cukup paham betapa virus ini cukup menyakitkan dan cepat laju transmisinya, tetapi apa daya karena faktor ekonomi, jadi masyarakat pun terjebak dengan pandangan bahwa lebih baiklah kita mati dalam berjuang mencari nafkah untuk kehidupan daripada mati oleh karena virus ini yang belum tentu kita melihat dan terbukti buat mereka sendiri. Nah, ini cara berpikir yang masih ada di kalangan masyarakat sendiri yang mudah-mudahan ke depan ini sudah tidak ada lagi seiring dengan kecepatan pemerintah, kesigapan pemerintah untuk memperketat PSBB ini sekaligus mawas diri masyarakat kita untuk betul-betul menjaga physical distancing atau melakukan aktivitas dari rumah. Nah, pemerintah pun juga harus bergerak cepat dengan adanya pembatasan transportasi. Dulu juga kita masih melihat bagaimana antara Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI dengan Menteri Perhubungan juga agak berbeda ya sikap terkait dengan kereta. Tetapi sekarang sudah hal-hal itu sudah terlewati, maka ini pelajaran terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah itu satu poin. Yang kedua, pola edukasi dan komunikasi dengan masyarakat kita, poin yang kedua. Yang ketiga terkait dengan provider, jadi strengthening provider services. Ini juga hal yang paling penting, bagaimana mempercepat laju pemeriksaan, menyediakan perawatan yang memadai dan juga ruang-ruang isolasi yang memang bisa menangani ini dengan cepat dan efektif. Jangan lupa Mbak Putri, fokus kita sekarang tidak lagi sekedar Jabodetabek, fokus kita bergeser di seluruh Indonesia ke 34 provinsi dan bahkan di Jawa sendiri ini sudah menjadi, jadi kalau Indonesia ini sebagai sebuah satu kesatuan Pulau Nusantara, maka Pulau Jawa dengan penduduk yang cukup besar ini sudah menjadi epicentrum, bukan lagi Jabodetabek, menjadikan sepulau Jawa dan bahkan sudah merambah ke seluruh Indonesia Mbak Putri. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, kita sekarang kalau tadi menyambung pernyataan dari Pak Hermawan yang ada beberapa faktor mengapa masih banyak yang memandang ini santai, tapi tantangannya sekarang agak lebih unik lagi. Kita sudah memasuki bulan Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri. Ini adalah saat-saat krusial. Soal mudik dilarang saja kemudian sudah banyak yang begitu sensitif dan juga bingung bagaimana menyikapi ini, dan bahkan kemudian kembali tidak percaya soal pandemi ini, Pak Pandu. Ya, jadi karena sebenarnya kita seharusnya bisa memanfaatkan semangat bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menahan diri yang sesuai dengan konsep dari pembatasan sosial tadi. Kita menahan diri untuk tidak pergi kemana-mana, menahan diri untuk tidak mudik. Tentu semua ini harus diberikan informasi yang akurat, dan yang paling penting dalam bulan Ramadan ini adalah informasi-informasi yang mereka dengar adalah dari ulama, dari pemuka agama yang tentunya bisa mengaruhi cara berpikir dan memahami kenapa untuk tahun ini kita berbeda cara menjalankan ibadah puasanya, dan juga bagaimana untuk kenapa alasan tidak mudik, bagaimana silaturahmi, tidak ada buka puasa bersama.
juga mungkin tidak ada sholat bersama. Ini yang membuat masyarakat harus paham bahwa inilah kesempatan yang besar untuk kita bersama secara nasional menahan diri. Kedua adalah ini bulan yang momen luar biasa untuk membangun kesadaran solidaritas sosial. Kita dianjurkan memberikan bantuan pada orang-orang miskin, memberikan sedekah, dan juga memberikan zakat, sehingga masyarakat secara bersama-sama bisa tergerak dimobilisasi untuk mensukseskan dampak dari PSBB ini. Ini yang belum dilakukan oleh pemerintah, juga belum dilakukan oleh masyarakat. Pola komunikasi kembali soal itu. Betul. Jadi kita butuh edukasi yang masif, dan edukasi yang masif itu harus dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang yang memang berpengaruh didengar oleh masyarakat. Pak Pandu, kita bicara sekarang soal intervensi yang sudah dilakukan. Anda tadi di awal, di segmen awal mengatakan saat ini kita sedang beralih dari moderat ke intervensi tinggi. Kalau misalnya melihat sekarang dengan adanya kebijakan pembatasan mudik yang sudah berlaku ini, apakah dari modeling yang dilakukan FKM Universitas Indonesia itu agak berubah? Sudah bisa dilihat kira-kira ini akan mencapai puncaknya kapan dan akan melandai kapan? Ya, sebenarnya kalau kita dalam skenario yang kita lihat, kalau memang ini bisa kita pertahankan menuju yang high intensity, maka kita bisa menunda terjadinya puncak kasus yang mungkin terjadi sekitar sampai awal Juni atau akhir Mei. Tadinya kita harapkan pada minggu pertama, minggu kedua, dan kemudian dengan makin meningkatnya intensitas bisa ke pertengahan minggu, dan kita landaikan. Jadi tidak harus sampai 30.000 yang butuh perawatan rumah sakit dalam satu hari, kita bisa sekitar sampai 12.000. Nah ini yang harus dipikirkan. Tapi kalau ini nanti naik turun, tidak stabil intensitasnya, kembali ke moderat, kembali ke arah yang santai tadi, karena kita melihat ada faktor-faktor yang dimana masyarakat mencuri-curi celah dan mencuri-curi walaupun sudah digerakkan mudik ini, tetap ini yang menjadi masalah karena ini suatu tradisi yang tahunan yang tidak mudah untuk dihentikan dan masih kebijakannya masih sifatnya longgar. Misalnya ada kebijakan kalau dari zona hijau ke zona hijau masih diperbolehkan. Sebenarnya semua zona di Indonesia itu sudah zona merah, tidak bisa lagi ada zona hijau lagi. Dengan demikian secara nasional kita harus membatasi, tidak boleh ada orang yang pindah, bergerak, walaupun dengan alasan apapun selama sebulan ini sampai akhir nanti setelah Lebaran. Oke, baik. Pak Pandu Riono, terima kasih malam ini sudah bergabung. Semoga segera berdampak ya, jika tidak nanti kita akan berdiskusi lagi soal itu. Pak Pandu Riono, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Dan juga Pak Hermawan Saputra melalui Skype. Pak Hermawan, terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu, sehat Indonesia. Terima kasih Pak, sehat selalu, terima kasih. Masa pandemi yang lengang berbanding terbalik dengan tingkat kejahatan yang meningkat. CNN Indonesia Prime News segera kembali, tetap bersama kami.